Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kurang semangat. Shalom. Saya mau kita semua di sini melambaikan tangannya. Coba lihat kanan kirinya, beri senyum yang termanis pagi ini. Kita memulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita angkat satu lagu pujian kita, Ku Tetap Cinta Tuhan. Kami mau tetap cinta kepadamu Bapa. Walau badai topan datang menerpa hidup kami Tuhan, tapi kami tetap mau katakan kami tetap cinta kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia Bapa sampai memutih rambut kami. Terima kasih Yesus. Haleluya.
tetap setia. Walau beban datang menerpa, ku tetap setia. Daripada yang kuat kau beri, tak mungkin ku balas apa yang ku miliki. Tapi bersabarlah Tuhan, hati kami sampai lagi baru saja. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, bersamalah. Lagi-lagi katakan biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, untuk sama-sama. Katakan lagi tujuan ini, katakan tak mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku bersepakat seluruh hidupku, tetap cinta, biar ku tetap setia, untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, untuk selama-lamanya. Biar ku tetap setia, untuk selama-lamanya.
Kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih buat hari yang indah ini Bapak, Allah sediakan bagi kami Tuhan, di mana kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Bapak dan tempat ini. Kiranya pujian kami Tuhan, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon Bapak, Kau berkati, Kau lindungi ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Berkati kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Berkati mulai dari WL, singer, pemain musik, tamborin, penerima tamu, guru sekolah minggu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kiranya Kau yang selalu berkati kami Bapa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, puji nama Tuhan, amin. Saya mohon saudara tetap berdiri. Tuhan.
Jadi umat pilihan Tuhan, tolong angkat tangannya. Kita angkat satu lagu pujian kita sekali lagi ya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Udah lelah belum? Keringatnya udah bercucuran belum?
Kita memberikan persembahan kita yang terbaik ke hadapannya. Sebelum itu kita mau berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapak buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Kau menerimanya Bapak. Kiranya Kau yang mengganti berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Biarkan Bapak persembahan yang kami bawa ini menjadi rupa harum bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.
Kami hidup itu karena firman-Mu. Kami kuat karena firman-Mu. Karena kami menyadari bahwa Tuhan menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu sudah kami tinggikan dan kami agungkan melalui pujian penyembahan kami. Dan saat ini tiba saatnya di mana kami merindukan akan kebenaran firman-Mu yang terus kami butuhkan dalam hidup kami, supaya kehidupan kami selalu mengalami sukacita, damai sejahtera, dan gairah untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir hamba-Mu hanya perkataan firman yang sanggup menguatkan, yang mengajar setiap kami untuk jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, lawan setiap jemaat-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini, sehingga tidak satu pun dari kami yang terlewati oleh berkat firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu ketika kami hendak fokus pada firman-Mu, ada pikiran sia-sia yang menerawang Tuhan, yang membawa kami untuk tidak fokus pada firman-Mu, karena kuasa-kuasa kegelapan juga tidak suka Tuhan kalau kami fokus dan memperhatikan apa yang Tuhan firmankan. Dan kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripada Tuhan ini kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami buang Tuhan pikiran-pikiran yang menerawang, pikiran yang sia-sia Tuhan, yang menguasai kami. Kami hanya mau Tuhan memperhatikan firman-Mu, sehingga setiap hidup kami diberkati sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom.
Shalom. Haleluya. Ya, pagi hari ini saya bersyukur ya kepada Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan lagi untuk melayani Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini mari kita langsung saja buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal ya, kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Amsal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama ya, mulai hitungan ketiga 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya memberi tema khotbah saya yaitu mengatasi frustasi. Ya, mengatasi frustasi atau depresi, saudara ya. Coba lihat kanan kirinya. Lihat muka saudaranya. Mungkin ada yang sedang depresi hari ini. Lihat, mungkin kalau di samping istrinya, lihat istrinya depresi nggak itu saya. Kalau di samping suaminya depresi nggak? Jangan-jangan gara-gara gua ini. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan ya. Ya hari ini renungannya adalah mengatasi depresi atau frustasi ya. Nah, frustasi dan depresi merupakan gangguan mental atau gangguan jiwa ya yang dialami banyak orang. Ya hari-hari ini banyak orang yang mengalami frustasi, depresi, saudara ya. Kelihatannya baik-baik saja, tetapi sebenarnya kalau kita menyelami kehidupan di dalam setiap orang itu banyak ya yang mengalami sebenarnya hari-hari ini sedang mengalami gangguan mental, saudara ya. Namanya frustasi ya. Orang yang mengalami kondisi ini akan mengalami gangguan suasana hati. Kita akan melihat. Ya mungkin kita akan memeriksa diri kita sendiri ya atau mungkin orang-orang di sekeliling kita. Kita akan memperhatikan saudara yang kasih Tuhan ada ciri-ciri orang yang mengalami frustasi dalam hidupnya. Ya orang yang depresi itu ada pasti ada sesuatu yang termanifestasi dari kehidupannya saudara. Yaitu di mana ada gangguan suasana hati. Ya gangguan suasana hati itu biasanya orang yang frustasi, orang yang depresi itu emosinya itu nggak stabil, saudara ya. Suka marah, ya marahnya nggak marah biasa, nggak ada alasan apa-apa tiba-tiba marah gitu ya. Marah-marah, saudara ya. Ini ciri. Tiba-tiba menangis ya, sedih yang berlebihan, saudara. Kelihatannya nggak ada masalah yang terlalu serius, tapi kok tiba-tiba dia menangis, ya, dia marah-marah, terus sebentar lagi ketawa-ketawa, saudara. Hati-hati, saudara. Ternyata tertawa ini ada artinya juga nih, bukan hanya bersukacita, tapi juga tertawa itu bisa karena ada yang mengalami frustasi, saudara ya. Nah, juga orang yang depresi ini akan dipengaruhi juga kemampuan berpikirnya, saudara. Ya, orang-orang yang mengalami frustasi dan depresi ini logikanya kadang-kadang nggak masuk akal, saudara ya. Tadi yang ditonjolkan itu emosionalnya. Ya, rasionalnya ini nggak kepake. Kadang-kadang dia bertindak, bersikap, berperilaku ini kayaknya nggak normal, saudara ya. Nah, ini nggak nalarnya, akal sehatnya ini tidak berfungsi dengan baik. Dan akhirnya orang yang mengalami frustasi dan depresi ini akan mengarah pada perilaku yang buruk, saudara. Ya, dia akan bisa terlibat di dalam mabuk, saudara, melampiaskan perasaan depresi, frustasinya ke hal yang negatif.
Dia akan melakukan hal-hal yang menurut dia bisa membuat dia tenang, dia membuat dia puas, dia bisa melepaskan semua beban di dalam hidupnya, dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik seperti apa tadi, mabuk-mabuk, saudara istilahnya, hal yang buruk tadi. Judi itu bisa menjadi pelampiasan dari frustasi, saudara ya. Judi, mabuk, bahkan juga perzinahan dan sebagainya. Karena apa? Narkoba dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita perlu cara mengatasinya, saudara ya. Kita mau melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, frustasi adalah rasa kecewa akibat kegagalan eh, di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Ya, dapat timbul apabila jurang antara harapan dan hasil yang diperoleh tidak sesuai. Ini salah satu pemicunya, saudara. Karena ada harapan yang tidak tercapai, orang itu bisa frustasi ya. Ya, orang punya cita-cita tetapi tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya ada jurang antara keinginan dan kenyataannya ini yang nggak bisa diterima, akhirnya frustasi dalam hidupnya. Nah, di dalam perjalanan hidup kita ini kan seringkali ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, betul nggak? Ya ada. Kalau kita melihat dan kita jalani hidup ini, ternyata banyak hal yang meleset di dalam hidup kita, saudara. Apa yang kita rencanakan belum tentu semuanya itu tercapai dengan baik, dan itu yang membuat frustasi ya. Frustasi adalah kondisi yang berkaitan dengan rasa putus asa, kecewa, marah, dan sering kebingungan. Seseorang yang mengalami kondisi ini, pikiran dan kehidupan menjadi kacau jika dibiarkan berlarut-larut. Rasa frustasi bisa dialami oleh siapa saja. Biasanya kondisi ini terjadi akibat ketidaksesuaian antara harapan dan realita. Adapun faktor yang bisa menjadi penyebab munculnya rasa frustasi antara lain kegagalan yang berulang-ulang, situasi kerja yang membuat stres, dan lingkungan yang tidak nyaman. Ada banyaklah ya yang bisa menyebabkan orang itu bisa frustasi, depresi, saudara. Tetapi kita akan melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan jawaban di dalam firman Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sering membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita, saudara, kita akan terbebas dari depresi ini, dari namanya frustasi ini. Tapi kadang-kala sebagai anak Tuhan kita kan sering meremehkan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa sih gunanya membaca firman Tuhan? Apa sih gunanya merenungkan firman Tuhan? Padahal dengan membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena firman Tuhan itu akan membersihkan hidup kita. Tuhan akan membuat paradigma kita yang lama, yang membuat kita bisa mengalami depresi, yang mengalami frustasi ini diubahkan sehingga kita bisa terbebas itu semua ya. Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 7 sampai 8 ini yang tidak kita baca tadi ya. Firman Tuhan katakan begini. Ini adalah ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan supaya kita bebas dari namanya frustasi ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, saudara ya. Saudara, ketika mengalami kegagalan dalam hidup, apalagi jika itu berulang kali, rasa frustasi bisa menghinggapi kita. Ya, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca di atas, bagaimana kita bisa mengatasi frustasi. Ya, yang pertama, saudara ya, sebenarnya simpel, saudara. Nggak usah kita kalau kita memperhatikan firman Tuhan, yang sebenarnya murah meriah, kita bisa lepas dari ini. Kuncinya memang pada firman Tuhan, saudara. Ya, yang pertama, supaya kita tidak frustasi ya dalam menghadapi persoalan, yang pertama adalah firman Tuhan menasihatkan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Seringkali kita stres, kita frustasi dalam kehidupan ini, dalam menghadapi berbagai macam persoalan di dalam menjalani hidup ini, karena kita seringkali mengandalkan pengertian kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, Bapak Tuhan. Ya, seringkali kita mengandalkan kepintaran kita. Kita merasa ya kita ini udah berpengalaman dalam hal, mungkin dalam usaha, mungkin dalam berumah tangga, yang berpengalaman dan sebagainya. Gampang ini.
Ya, kita punya pemikiran, ya pengertian kita yang kita andalkan, saudara. Tetapi firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan katakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan memang kita ini diciptakan sebagai manusia, itu diberikan kepala, di dalam kepala kita ini ada otak, saudara. Memang fungsinya untuk berpikir, tetapi Tuhan tidak mau kita mengandalkan logika kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak tantangan, ada banyak hal yang tidak bisa kita bisa selesaikan dengan hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, kepintaran kita sendiri, Bapak Tuhan. Ya, kepintaran kita ini terbatas, saudara. Ya, terbatas kepintaran kita. Kemahatauan kita terbatas, saudara, sehingga kita tidak bisa mengandalkan ini tanpa mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, pengertian kita sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi pergumulan kita. Kita harus menyadari ada keterbatasan di dalam pemikiran kita, saudara. Pikiran ini adalah pemberian Tuhan. Jangan sampai kita diberikan kepintaran, kecerdasan ini menjauhkan kita daripada Tuhan. Tuhan tidak punya tujuan hal seperti itu. Kita diberikan kepintaran, kecerdasan supaya apa? Supaya kita semakin mengagumi akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Kita ini menjadi ciptaan yang mulia di antara ciptaan Tuhan yang lain. Tidak ada ciptaan Tuhan yang lebih hebat daripada manusia yang diciptakan, saudara. Kita harus menyadari. Tapi bukan berarti manusia dengan kepintaran, kecerdasannya dia menjauhkan diri dari Tuhan dan meninggalkan karya Tuhan di dalam hidupnya, meninggalkan Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan ini. Saudara, kita perlu menyadari bahwa sepintar apapun, sehebat apapun, secanggih apapun cara berpikir kita, tetap aja ada batasnya, ada limitnya. Amin. Selain kasih Tuhan, apalagi dalam dunia modern ini, saudara. Kalau kita memperhatikan dunia pengetahuan itu semakin diklasifikasikan, saudara. Dipisah-pisahkan, digolongkan. Ada yang ahli di bidang ini, ada ahli di bidang ini. Di dalam kedokteran aja banyak sekali. Ada dokter umum, ya. Nanti semakin spesialis, ada spesialis. Artinya apa? Tidak semua dokter itu menguasai jenis penyakit, saudara. Makanya ada spesialis supaya apa? Mereka lebih menguasai. Artinya kalau spesialis mata, ya, Bapak Ibu sakit mata, kalau pergi ke dokter, Bapak Ibu datang ke spesialis mata. Jangan ke spesialis jantung mungkin Bapak Ibu kalau masuk ke spesialis jantung, pasti dokternya bilang, maaf Pak, salah ruangan. Padahal sama-sama dokter, dia tahu kapasitas dia, keterbatasan dia. Maaf Pak, Bapak salah ruangan, Bapak harusnya ke sana, polimata atau apa ya. Dia menyadari, saudara. Artinya apalagi kita, saudara, ya, yang nggak punya keahlian mungkin, ya, nggak punya keahlian dan sebagainya, saudara. Kita mau andalkan kekuatan kita, pikiran kita ini dalam menghadapi kehidupan ini, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kita harus menyadari kita punya keterbatasan, dan oleh karena itu jangan andalkan pengertianmu. Amin. Orang yang frustasi itu, ya, ini salah satunya penyebabnya adalah ketika dia menghadapi segala sesuatu hanya dengan otaknya saja. Dia tidak mengakui ada kuasa ilahi yang sanggup melakukan pekerjaan yang lebih daripada apa yang bisa dipikirkan manusia. Saudara, kalau kita sebagai orang percaya, ya, sekalipun kita punya keterbatasan dalam berpikir, saudara, tetapi kalau kita mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu di luar pemikiran kita jalani hidup ini enggak frustasi, saudara. Karena tidak ada kata tidak bisa kita hadapi bersama Tuhan, ya. Tidak jarang yang kita alami justru semakin mengalami kesulitan ketika mencoba dengan pemikiran dan strategi kita sendiri. Hasil yang lain adalah jalan buntu tanpa ada kepastian jalan keluar. Seringkali, saudara, kalau kita mau jujur, ketika ada masalah, ada apapun, ya, yang kita hadapi, kita mengandalkan kekuatan, kita malah justru sering mentok, saudara. Sering mentok, ya. Sering hasilnya itu kita
nggak bisa capai, saudara. Sering sekali, saudara, ya. Lawan dari semua itu adalah mengandalkannya melalui iman percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, jadi iman kita harus berperan di sini, saudara. Ya, bukan hanya intelektual, kita memang perlu pakai otak kita, saudara. Ya, kecerdasan kita baik-baik, tapi kita harus tetap menyadari kecerdasan kita, hikmat kita, pengertian kita juga ada batasnya. Oleh karena itu harus iman kita yang berfungsi di sini, saudara. Itu yang pertama, saudara. Tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, saudara. Ya, jangan andalkan. Ketika engkau mengandalkan, kau akan bisa frustasi. Karena seringkali apa yang kita rencanakan, kita programkan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, saudara. Dan yang kedua, saudara, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tadi diberikan kemampuan untuk berpikir, saudara. Ya, seringkali orang tadi dalam hidup ini banyak orang yang mengandalkan kecerdasannya, tapi juga ada orang yang dianugerahi dengan kekuatan. Setiap kita punya kekuatan, ya, sekalipun mungkin kekuatan kita berbeda-beda, tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita juga, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan seringkali dengan mengandalkan kekuatan kita, kita juga akan bisa stres, saudara. Karena fisik ini tidak akan selalu fit, saudara. Ya, saya di dalam saya pelajari, ya, saya rasakan itu sebenarnya secara fisik itu enggak benar-benar fit 100% itu rasanya susah, ya. Pasti sedikit ada capek, ya kan, badan ini pasti kita ngerasain capek, ada rasa mungkin flu, ada batuk, saudara. Sembuh sebentar, nanti kumat lagi. Apalagi saya mengajar itu ngadepin anak-anak dari kelas 1 sampai SMP, dari ingusnya, ya, beler semua, ya, saudara kasih, yang sampai, ya, ganteng dan cantik, saudara. Artinya apa? Saya berjumpa dengan banyak anak-anak di situ dengan kondisi mereka, yang ada yang fit, ada yang enggak, ya, ada yang sehat, ada yang sakit. Artinya, ya, rentan kita bisa tertular. Mereka yang lagi flu, mereka salaman, dia peluk dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Dia gandeng, kan itu kondisi kita bersentuhan fisik. Dan apalagi kita ngajar itu kadang-kadang sampai 4 jam kita menerangkan materi juga beberapa kelas. Itu juga menguras tenaga, saudara. Kadang ngerasa capek, ya, ada rasa lelah, saudara. Secara ini tenggorokan rasa sakit. Jadi merasa bahwa fisik ini sering enggak 100% fit, saudara. Artinya kita ada batasnya, kekuatan kita, kesehatan kita itu ada batasnya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita juga akan bisa frustasi, saudara, ya. Kita lihat di dalam ayat Amsal 3 ayat 6. Di sini firman Tuhan katakan, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Firman Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, saudara. Tuhan menuntun dan memberi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, amin, saudara. Jadi Tuhanlah yang menuntun kita, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kita. Kalau sampai hari ini kita bisa kuat, kita sehat, itu semua karena kasih Tuhan. Saudara, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Oleh karena itu, kalau kita diberikan kekuatan kesehatan, ayo kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, ayo ketika kita diberikan kekuatan kesehatan, kita gunakan untuk melayani Tuhan, saudara. Jangan semakin hari semakin jauh dari Tuhan, diberikan kesehatan bisa jalan kemana-mana dengan kemauan kita sendiri. Kita gunakan kekuatan kita untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita lemah, ketika kita sakit, baru kita datang sama Tuhan. Ini juga tidak adil, saudara, ya. Tuhan itu begitu baik, luar biasa di dalam hidup kita, memberkati kita. Ya, jangan pernah kita sia-siakan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri ini. Mari kita persembahkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang di dalam hidupnya semakin jauh ketika diberkati dengan kekuatan kesehatan. Ya,
bukan untuk datang beribadah, bukan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan kekuatan yang dia anugerahkan, tetapi dia itu semakin meninggalkan Tuhan. Ketika dia meninggalkan Tuhan, merasa tidak butuh sama Tuhan, ada satu saat, ada titik di mana Tuhan izinkan, ya, kekuatannya, ya, kemampuannya itu tidak akan bisa diandalkan lagi. Dan mau kemana dia, saudara? Tetapi kalau seorang yang udah terbiasa mengandalkan kekuatannya sendiri, nah itu menjadi dia akan jatuh dan bisa frustasi dan depresi karena merasa, aduh, saya kesehatannya ngedrop, ya, kesehatannya hilang, kekuatannya hilang, dia sudah nggak ada pegangan lagi. Dia tidak menyadari bahwa di balik semua itu ada Tuhan yang menganugerahkan. Ketika hanya kekuatan dia yang diandalkan, maka hancurlah harapannya, karena itu satu-satunya. Tetapi sekalipun kita sakit, saudara, sekalipun kita lemah, saudara, tetapi kalau kita menyadari, saudara, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara, kita akan tetap merasakan sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini. Amin. Kita akan tetap bisa melayani, kita akan tetap bisa datang beribadah dengan apa? Dengan tidak diikat dan dibelenggu dengan rasa frustasi dan depresi. Karena kita menyadari selain kekuatan yang kita miliki, kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, bahkan memberikan kesembuhan buat kita. Karena itu penulis Amsal mengingatkan agar kita selalu mengakui Dia dalam segala langkah kita. Jadi Tuhan mau dalam segala perilaku kita, segala apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita mengakui Dia. Artinya harus segala sesuatu yang kita kerjakan melalui kekuatan yang Tuhan berikan ini, nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Mengakui Dia itu artinya semua perilaku kita harus mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga semua aktivitas yang kita kerjakan harus semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya. Ketika mengakuinya, kita bukan saja akan mendapat kekuatan, tetapi juga pimpinan agar jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar atau lurus. Ya, ketika kita mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita mengakui Dia, memuliakan Dia dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, saya yakin dan percaya firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Dia akan menuntun langkah kita sehingga kita akan berjalan di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menuju berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itu yang kedua, saudara, ya, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga yang perlu kita lakukan, ya, berdasarkan firman Tuhan ini, ayat 7, ya, Amsal 3 ayat 7, firman Tuhan katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang ketiga adalah tidak menganggap diri bijak. Ini hampir sama tadi, ya, dengan mengandalkan pikiran otak kita. Ini bijak, ya. Tidak menganggap diri kita bijak. Seringkali kita menganggap diri kita ini bijak, ya. Orang lain tuh nggak ada apa-apanya. Yang lain tuh salah semuanya. Yang benar itu kita sendiri, saudara. Seringkali kita salahin orang, yang kita membenarkan diri sendiri, saudara. Ini, saudara, menganggap diri sempurna, orang lain tidak sempurna. Ya, ini yang bikin bisa kita ini frustasi. Ya, firman Tuhan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, saudara. Tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Ada orang perfeksionis ini, ya. Orang perfeksionis itu menganggap dirinya itu lebih dari segalanya, saudara. Tidak ada di dalam hidupnya mentolerir kesalahan. Semuanya harus rapi. Di rumah nyusun gelas semuanya, ya, harus di tempat ini. Tempatnya di sini, saudara. Kegeser 1 cm, diomelin tuh. Suaminya geser sini nggak pas, diomelin. Handuk harus tepat ini. Kalau nggak ada, menganggap orang semua dianggap nggak sempurna, salah terus. Ya, di dalam keluarga kalau ada terjadi seperti itu, waduh, bahaya, ya, hati-hati. Ya, saya dulu pernah punya saudara, ya, katakan orang tua asuh kayak gitu. Oh, profesional. Lihat debu dikit aja, waduh, kalau nggak dilap sampai ini. Padahal perasaan baru dilap,
Saudara, bidik-bidik sini bilang ini, ngomelin kita saudara. Ada kita naruh barang salah, dikit aja. Ya gimana? Kayak ini, saya bilang sama istri, mah kalau kita berumah tangga jangan seperti ini ya. Jangan, wah kalau bagi saya neraka itu, saudara. Rumah tangga seperti itu, saudara. Wah bersih tegang terus antara suami dan gara-gara hantu. Ya dulu kalau odol itu kan ada yang apa? Dari apa ya? Aluminium ya. Aluminium itu banyak loh kasus odol itu. Gara-gara odol suami istri bisa berantem. Kalau sekarang begituan sih, pabrik itu artinya mengerti ya kebutuhan. Akhirnya dibikin dari plastik kan. Dulu kan yang pakai aluminium itu kan harus mencetnya dari mana? Dari bawah saudara. Kalau dipencet dari atas nanti rusak. Artinya nggak semua nanti bisa dipakai. Nah itu bisa jadi perang saudara. Gara-gara handuk bisa suami istri perang. Ya, di sini ada yang gitu. Ya, nah, kalau salahnya sama istri saya kadang-kadang di rumah ini hal yang praktis ya, kadang-kadang hal yang praktis. Dulu kalau jemur umpamanya ini di sini jemurnya harus gini ya seperti ini ya. Kalau saya yang bantuin, yang penting dijemur, yang penting kan kering gitu. Yang tujuannya kering gitu. Kalau mau pengen yang rapi, ya udah susun sendiri. Kadang-kadang pola pikirnya, ya kadang-kadang apa? Ini juga akan jadi banyak hal ya. Mungkin ada hal yang lain, saudara. Saya nggak tahu ya, bapak dan ibu punya standar apa dalam keluarga. Coba ya, tidak menganggap diri bijak, saudara. Artinya bukan nggak baik, saudara. Bersih itu baik, saudara. Ya, rapi itu baik, saudara. Ya, tapi kalau terlalu sempurna, akhirnya hal seperti itu bisa kita suami istri berantem untuk apa, saudara? Frustasi, saudara. Nanti jadi istri-istri yang frustasi, depresi, saudara. Mau depresi, saudara? Ya, kan nggak mau. Ya, coba turuninlah. Ya, di situ bukan menurunkan standar, artinya saling mengerti, ya, saling mengerti di situ. Ya, ketika kita menganggap kita ini lebih bijak, ya, orang lain nggak bijak, saudara. Kita menganggap diri kita lebih, orang lain itu enggak, apalagi dalam rumah tangga, waduh, saudara. Ini yang membuat frustasi kita, ya. Tidak menganggap diri bijak. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, menganggap diri sendiri bijak dapat membawa kita kepada kesombongan nih. Ya, seakan-akan kita tidak memerlukan bantuan pihak lain. Tentu saja dalam hal ini pertolongan Tuhan. Ya, jadi dengan menganggap diri kita bijak, saudara, itu kita bisa jatuh dalam kesombongan. Ya, kesombongan selalu akan menghancurkan hubungan, saudara. Ya, karena kesombongan itu akan selalu merendahkan orang lain dan kita menganggap diri kita lebih dari yang lain, saudara. Ya, apalagi ketika kita menganggap bijak, kita menganggap kita tidak perlu orang lain. Kita ini hidup di dunia ini makhluk sosial, ya. Tuhan bilang begini, ketika Adam diciptakan, manusia itu diciptakan Adam, dan Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, saudara kasih Tuhan, kita ini nggak bisa hidup sendiri, hidup independen, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh orang lain. Kita menikah butuh istri, amin. Kita menikah butuh suami. Tapi kalau sudah menikah jangan merasa aku nggak butuh kamu, begitu kan? Padahal menikah kita butuh, saudara, ya. Tapi seringkali aku nggak butuh kamu kan kontradiksi, saudara. Karena apa? Ada kesombongan, menganggap diri kita bijak. Tidak akhirnya kita meremehkan orang lain dan tidak menganggap kita tidak perlu butuh pertolongan orang lain. Ya, kalau lebih lagi di sini ketika kita menganggap diri bijak, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ya, kita tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Agar kita tidak menganggap diri sendiri bijak, ya, agar kita tidak menganggap diri sendiri bijak dan terjebak dalam kejahatan, sikap yang perlu kita pupuk dan kembangkan adalah sikap takut akan Tuhan. Makanya di dalam keluarga itu Bapak Ibu Tuhan harus suami istri harus sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Ya, ibarat ini istri, ini suami, saudara, ini Kristus. Ketika kita mengerucut ke dalam satu pertumbuhan ke arah Kristus, kita akan semakin erat dengan satu dengan yang lain. Tetapi kita kalau saling menuntut pasangan kita menjadi seperti kita, maka akan merosotlah ke bawah, saudara. Hubungan kita itu semakin apa? Semakin jauh.
Kita akan mendapati diri kita sama istri kita, wah istri saya makin asing dengan saya, saudara ya. Makin jauh dengan saya, saudara. Kenapa? Karena kita nggak berusaha untuk apa? Bertumbuh, saudara. Kalau kita bertumbuh di mana Kristus ada, ya hubungan suami istri itu akan semakin lengket, saudara. Waktu tidak akan membuat kita bosan menjalani kehidupan rumah tangga, tapi semakin lengket. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau di sini mungkin dalam keluarga semakin hari rumah tangga kok makin nggak enak ya saudara, itu dipertanyakan apakah hubungan kita semakin bertumbuh nggak di dalam Tuhan, atau kita semakin membesarkan diri kita sendiri masing-masing, makin ke bawah semakin jauh kita, saudara. Hubungan kita akan semakin berat, saudara, makin hancur, saudara. Tapi kita semakin ke atas, saudara, semakin di bawah lengket dengan Tuhan. Lengket dengan Tuhan, lengket dengan pasangan ya. Takut akan Tuhan menekankan pada sikap hormat akan setiap keputusan yang dinyatakan bagi kita. Jadi ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, saudara, memang di dalam hidup ini Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Ketika kita punya rasa takut akan Tuhan, ya sikap kita ketika menghadapi masalah itu, kita bisa terima keputusan Tuhan. Wow, tetap bisa mengucap syukur, saudara. Kita nggak mengeluh, kita tidak memberontak sama Tuhan, kita tidak bersungut-sungut kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik sama saya. Kenapa harus ini saya alami dalam hidup ini? Kalau ada rasa takut akan Tuhan, kita bisa menerima segala keputusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetap bisa mengucap syukur, saudara. Seperti Ayub ya. Ya Ayub dalam Alkitab, bukan Ayub saya, saudara ya. Ayub itu apa sih? Dia dikatakan hidupnya saleh, saudara. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi apa? Tuhan izinkan, saudara. Ujian itu begitu berat, tetapi Ayub bisa menerima. Ya, ketika istrinya mengajak dia, menyuruh dia, menyarankan dia, memerintah supaya mengutuki Allahnya, dia bilang, masa hanya yang baik-baik saja yang kita terima dari Tuhan. Yang tidak baik lalu kita berontak sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, saudara, tetaplah bersyukur. Amin. Tetaplah bersyukur, tetaplah menghargai dan menghormati keputusan Tuhan. Saya yakin dan percaya di balik semua yang Tuhan izinkan, ya Tuhan sudah siapkan rencana yang indah dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, sebenarnya frustasi, ya kita frustasi itu bukan pada letak masalahnya, saudara. Karena kalau bilang letaknya pada masalah, tidak ada orang di dunia ini punya alasan tidak frustasi. Semua pasti akan frustasi, saudara. Tapi yang letak atau kunci dari seseorang itu bisa mengalami frustasi karena apa? Karena dia punya respon yang salah terhadap masalah itu, dan dia punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Ya, apalagi nggak mempercayai Tuhan, dia akan frustasi, saudara. Nah, hari ini, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ayo jangan andalkan pikiran kita, saudara, pengertian kita saja. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan apalagi kebijakan kita sendiri, saudara. Tetapi andalkan Tuhan. Dan responi dan tanggapi dan terima setiap masalah yang ada dengan ucapan syukur. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, di dalam ayatnya yang ke-8 tadi, Tuhan katakan begini, ya. Yo, ternyata ketika kita melakukan firman Tuhan ini ada berkatnya, ya. Ayat 8 katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ketika kita ya tidak mengandalkan tadi semua yang kita miliki, tapi mengandalkan Tuhan, saudara, engkau akan lepas dari frustasi sehingga apa? Engkau akan sembuh, saudara. Engkau akan sembuh. Tubuhmu, fisik kita akan sembuh, psikis kita juga akan disegarkan, saudara. Jadi penyakit itu datang bukan hanya karena virus, saudara, tapi karena pikiran tadi, frustasi, saudara. Ya, oleh karena itu mari jaga pikiran kita dengan firman Tuhan. Makanya ayo setiap hari baca, renungkan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan itu ibaratnya seperti apa? Seperti air yang ada di dalam gelas, Bapak Tuhan. Itu bapak-bapak katakanlah minum kopi kan warna hitam, saudara ya.
Di dalam gelas itu yang berisi kopi pasti warna hitam. Ya, kondisi hati kita ketika kita ada dalam persoalan pergumulan itu kotor ya, tidak jernih, saudara. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ibaratnya firman itu air, saudara, yang terus mengisi. Kita nggak perlu buang dan tumpahkan itu, saudara. Cukup biarkan saja, saudara. Ketika terus ditambahi dengan air yang bersih itu, saudara, kopi itu akan lama-lama hilangnya itu akan hitamnya akan pudar, lama-lama coklat dan akhirnya bening, ya bersih, saudara. Dalam hidup kita sama, saudara. Ketika kita setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan dibersihkan dari depresi tadi, rasa takut, cemas dan sebagainya. Jadi kita jangan pernah menyepelekan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, mari pemusik saya undang untuk ke depan. Kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu Berkata. Ya, Firman-Mu Berkata, Kau Besar Batu, saudara. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, kehidupan ini semakin hari semakin berat Tuhan, semakin banyak persoalan di dunia ini Tuhan. Ada banyak orang yang tidak sanggup lagi Tuhan dengan tantangan-tantangan yang ada di dunia yang sedang dihadapi ini. Tetapi kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa, yang memberikan firman-Nya, yang selalu memberikan jawaban untuk setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami, di antara kami Tuhan, kami merasa putus asa, kami merasa kecewa, kami rasa marah, kami frustasi, depresi, dengan segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ada harapan-harapan yang tidak tercapai. Bahkan ada kami menghadapi persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai. Tetapi biarlah Tuhan, hari ini kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau mengandalkan dengan pikiran kami sendiri, tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan. Karena di balik kekuatan yang kami miliki ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memampukan kami Tuhan. Haleluya. Katakan firman berkata, katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Akan selalu ku nantikan di setiap langkah ku percaya. Katakan sekali lagi firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Pertamanya dapat ku makan dan perlindungan bagiku. Denganmu di depan hati ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan yang ku sembah. Yesus sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, aku kuatkan dan perlindungan bagiku.
Aku bersalah, aku nantikan kau yang ku sembah, Yesus. Aku nantikan kau yang ku sembah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Masalah tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, Engkau tidak mau Tuhan kami frustasi, kami depresi. Tetapi melalui pergumulan dan masalah yang Engkau izinkan dalam hidup kami boleh naik terbang bagaikan Raja Wali Tuhan. Kami bukan orang yang kalah Tuhan, tetapi kami orang yang menang untuk dalam mengatasi setiap masalah kami Tuhan. Karena kami tahu ada kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan untuk tetap terbang tinggi bagi Raja Wali di atas badai itu Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini Engkau mengeluh kepada Tuhan. Engkau sudah frustasi, depresi, engkau sudah mencoba dan mencoba berulang kali untuk apa yang engkau rindukan dalam hidupmu dan engkau menemukan belum berhasil. Hari ini firman Tuhan mau saudara supaya engkau tidak mengandalkan kekuatan, tetapi mengandalkan Tuhan. Tuhan mau engkau menang untuk setiap masalah. Tuhan tidak mau melihat engkau terpuruk, engkau hancur, tetapi Tuhan mau engkau bangkit, engkau menang dalam setiap tantangan itu. Tetaplah bersyukur dengan setiap tantangan, ujian yang Tuhan sedang izinkan engkau alami. Karena di balik semuanya itu, kalau engkau tetap menanti-nantikan Tuhan, engkau akan melihat karya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa digenapi di dalam hidupmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang luar biasa Maha Kuasa. Dia tidak akan pernah gagal untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dia juga tidak pernah lalai, dia tidak pernah lupa dan janjinya. Ketika engkau tetap setia, ketika engkau tetap menantikan hanya Tuhan penolongmu, hanya Tuhan penyelamatmu, engkau akan melihat sesuatu yang ajaib terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan memiliki respon yang benar, memiliki sikap yang benar ketika menghadapi persoalan. Dan mereka juga memiliki paradigma yang benar, memandang Tuhan yang mereka sembah, yang mereka layani. Mereka akan melihat bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tidak ada masalah yang tidak dapat kami selesaikan, tidak ada masalah yang tidak dapat kami hadapi, karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun dan mengajar kami untuk memegang setiap janji. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan tidak mau kita setengah-tengah dalam mencintai Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak mau kita setengah-tengah dalam mencintai, mengasihi dan mengiring Tuhan. Tetapi Tuhan mau dengan segenap hati kita, dengan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menabur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya semua kita diberkati. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Tapi akan bersama dengan Tuhan,
kita akan terus terbang bagi Raja Wali. Puji Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang hadir dalam ibadah GBI di tempat ini. Terima kasih buat kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah melayani dengan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk pemain musik WL Singer, juga guru sekolah minggu dan kolektan dan juga penerima tamu. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Rabu ada Rabu Ceria jam 4 sore, Kamis ada pool yang kedua, Jumat ada pool 3, Sabtu ada pool 1 di tempat ini. Ya, jadi nanti tempatnya akan bisa kembali. Yang berulang tahun minggu ini, yang pertama ada Bapak Mangunsong 6 November. Ya, puji Tuhan, mana Pak Mangunsong? Ya, luar biasa. Selamat menjelang ulang tahun ya Pak. Hari Minggu ya Pak. Hari Minggu nanti ulang tahun. Yang ke-17 tahun ya Pak. Ya. Kemudian ada Oji hari Senin, Oji Manalu. Ya. Ada Bapak Gurni 10 November. Mana Pak Gurni 10 November? Ada Bapak Jonas de Huta Barat, Bapak dari Argia tanggal 10 November juga. Ya. Salam ya Bu ya. Ya, selamat menjelang ulang tahun, ditunggu undangannya Bu. Kemudian ada Ibu Gunaida Barimbi, Mama Tanta tanggal 11 November. Iya, Tuhan. Kemudian ada saya sendiri tanggal 24 November. Ya, saya tutup. Ya, puji Tuhan untuk setiap kita yang boleh menjelang ulang tahun di bulan ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sampai ada di tahun 2022, di masa kita tahu bagaimana COVID dan yang lainnya, begitu banyak pergumulan yang kita lalui, tapi kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Untuk janji iman Natal yang sampai hari ini, yang sampai terkumpul, maksudnya bukan uangnya ya, masih janjinya, itu di bendahara itu 1.593.000. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, ya. Dengan dana yang kita butuhkan itu 4.341.000. Berarti saya hitung tadi masih kurang sekitar 2.748.000. Mari Bapak Ibu, masih lebih banyak kurangnya daripada ini ya. Jadi dana yang sudah terkumpul itu baru 393.000. 393. Saya nggak tahu ini angka apa nih, luar biasa bangganya. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang belum list di janji iman di grup, hari ini boleh berjanji imannya, nanti minta dengan panitia kertas atau amplop juga boleh, supaya sama-sama, supaya nanti panitia tahu berapa dana yang dibutuhkan, berapa yang masih kurang. Boleh mencicil Bapak Ibu, janji Bapak Ibu janji imannya sekian, nanti dicicil sampai akhir November. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian janji iman untuk renovasi rumah atau rumah doa yang ada di Blok E sampai hari ini 4.200.000. Yang sudah terkumpul itu 2.850.000. Ya, berarti sudah hampir setengah lebih. Ya, puji nama Tuhan. Kita berdoa tahun depan kita renovasi, amin. Ya. Ya, yang rindu untuk penyerahan anak, baptisan, juga untuk konseling boleh menghubungi gembala di tempat ini. Yang bertugas untuk minggu depan mohon diperhatikan dengan sangat. Ya. Firman Tuhan nanti dari GBI Lewi BBB, dari Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu. Worship leader saya sendiri, singer ada Ibu Restauri, pemain musik ada Pak Parmin dan Pak Tijang. Puji Tuhan, pemain musik kita sudah 2, 1 menjadi 2, 2 nanti menjadi 3 dan seterusnya. Tamborin ada Nona Kesia, Syapan Ibu Novalina, penerima tamu kolektan Ibu Rohati, dan guru sekolah minggu nanti untuk minggu depan Ibu Novalina. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau kolektan yang ketiga untuk persembahan Natal kita. Kita akan pujian segala yang kumiliki.
setia sampai akhir, amin. Setia sampai akhir, sampai nanti doa berkat. Jadi mari kita satukan hati kita akan masuk dalam doa syafaat kita untuk hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Mari Bapak Ibu, satukan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih kami naikkan ucapan syukur kami buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji dan menyembah meninggikan Engkau Bapak. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini Bapak. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa untuk berbuat apa-apa dalam kehidupan kami. Hikmat kami, kepintaran kami, kebijakan kami, semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menabur. Berkati hamba-Mu sebagai gembala, sebagai suami, bahkan sebagai ayah. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka. Dan siang hari Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan usaha setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap hubungan suami istri. Berkati kami sebagai orang tua Tuhan. Berkati anak-anak yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, di dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, Bapa, kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau. Engkau pembuat keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk adik terkasih kami Revaldo Huta Barat Tuhan, yang Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan dan boleh pulang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan kesembuhan akan terus Tuhan kerjakan untuk anak terkasih kami Bapa. Pada siang hari Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, ayah daripada Mama Adrian Tuhan yang saat ini sedang sakit di rumah sakit Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami rendahkan hati kami di hadapanmu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Kami butuh mujizat Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Dan kami butuh anugerah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya penyertaan-Mu yang sanggup memberkati kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk orang tua kami ini Tuhan. Berkati Tuhan dari setiap kekuatannya daripada-Mu. Setiap bagian tubuh yang sakit. Bahkan jantung Tuhan. Paru-paru Tuhan. Ginjal semua dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Kuduskan hamba-Mu. Sucikan hamba-Mu. Pulihkan hamba-Mu. Sembuhkan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Mama Adrian. Kau berikan mereka kekuatan sebagai anak Tuhan. Tuhan tolong dia, Tuhan berikan kesabaran. Bahkan kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, untuk ibu yang ada di kampung juga Tuhan, bersama dengan keluarga Tuhan. Sebagai keluarga Tuhan, mereka boleh melihat ayah mereka sedang sakit, tapi kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kerjakan yang terbaik Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan siang hari ini Bapak. Jika di tempat ini kami juga ada yang sakit Tuhan, Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah kuasa kesembuhan terjadi atas setiap kami Bapak. Bahkan di dalam kekurangan kami Tuhan, Kau Allah yang mencukupkan Tuhan. Di dalam kelemahan kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Apapun yang kami gumulkan pada siang hari ini, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberkati kami jemaat-Mu di tempat ini. Bapak yang baik, pada siang hari Tuhan kami juga mau berdoa Bapak untuk Natal kami tanggal 11 Desember Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu ambil bagian, terlebih untuk hamba-Mu Bapak Nuha Ginting Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dana yang kami butuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan Bapak. Kami berdoa untuk cuaca Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus untuk acara Tuhan, segala sesuatunya kami
kami percaya Tuhan Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang ajaib. Dan kami akan melihat Tuhan Natal tahun ini ada sukacita, ada damai sejahtera. Berikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan semuanya dengan kekuatan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk rumah doa yang ada di Blok M Tuhan. Sana manusia kami tidak mampu Tuhan, tetapi kami mengucap syukur jika sampai hari ini Tuhan sudah menolong. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Oleh karena itu apapun yang kami perlukan Tuhan, Engkau Allah yang akan menjawab dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati pengerja di tempat ini, berkati jemaat, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berkati dalam sekolah mereka, pertumbuhan mereka Tuhan, Kau berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami kepada-Mu Tuhan. Bapak angkat tangan, kami angkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Kami rindu bangsa kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Baik ekonomi, politik, keamanan, sosial Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Bapa untuk setiap pemimpin bangsa kami di pemerintahan. Baik dari Presiden Bapak Jokowi, Wakil dan semua aparatur negara yang ada sampai tingkat RT RW. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, biar roh hikmat kebijaksanaan Tuhan kami gerakkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Ruben Adi Abraham sebagai Ketua Umum PPP GBI Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sahala Nenggolan sebagai Ketua BPD GBI Wilayah Bekasi. Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan dan wakil-wakilnya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pendeta Budianto Totong Gembala Rayon 1H dan wakilnya Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa untuk Pendeta Darmayanto Rawatan Tuhan Gembala GBI Lewi dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala kami Bapak Nuah Ginting Bapak dan juga Bapak Ayub sebagai tempat ini Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Kau pakai dalam pelayanan mereka. Untuk bungkus mereka dengan kuasa dalam-Mu yang kudus, sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami mau sempurnakan doa kami ini Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan siang hari ini. Kalau kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini. Dan ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bahkan kami juga sebagian akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kami Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, ya pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Amin.